kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang filsafat pendidikan di SMA 1 Metodis Pematang Siantar. Di sini saya akan menjelaskan mengenai filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang secara mendalam sampai pada hakikatnya dengan menggunakan akal atau pikiran. Pada hakikatnya dengan menggunakan akal pikiran, banyak film berpendapat bahwa awal mulanya filsafat adalah timbulnya rasa heran atau kagum pada manusia. Pengamatan ini memberi dorongan untuk penyelidik berasal dari mana filsafat. Kesangsian itu merupakan sumber utama pikiran atau penyelidikan. Pada manusia melihat atau berharapan dengan sesuatu yang baginya merupakan sesuatu yang hal baru, maka timbul rasa heran atau yang diikuti dengan keraguan-keraguan yang akan sadar keterbatasan manusia berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil atau lemah, terutama bila dibanding dengan alam sekelilingnya. Filsafat praktik pendidikan yaitu analisis dan kritis, komprehensif tentang bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Filsafat ilmu pendidikan yaitu analisis kritis dan komprehensif tentang pendidikan dan konsep-konsep psikologi pendidikan yang berkaitan dengan teori belajar, pengukuran pendidikan, prosedur sistematis tentang penyusunan kurikulum. Bab 1. Pendahuluan. Latar belakang. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam sampai pada hakikatnya dengan menggunakan akal dan pikiran. Keheranan. Banyak filsuf berpendapat bahwa awal mulanya filsafat adalah timbulnya rasa heran atau kagum pada manusia. Pengamatan memberi dorongan untuk menyelidiki. Dari penyelidikan inilah bersifat filsafat. Kesangsian itu merupakan sumber utama pemikiran atau penyelidikan. Pada saat manusia melihat atau berhadapan dengan sesuatu yang baginya merupakan sesuatu hal baru, maka timbul rasa heran yang diikuti dengan keraguan-keraguan atau rasa sangsi. Kesadaran akan keterbatasan. Manusia berfilsafat jika ia menyadari bahwa dirinya sangat kecil dan lemah, terutama bila dibandingkan dengan alam sekelilingnya. Filsafat praktik pendidikan yaitu analis kritis dan kompetitif tentang bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Filsafat pendidikan yaitu analis kritis dan kompetitif tentang pendidikan dan konsep-konsep psikologi pendidikan yang berkaitan dengan teori belajar. Pengukuran pendidikan, prosedur sistematis tentang penyusunan kurikulum. B. Identifikasi masalah. 1. Pengertian filsafat dan filsafat pendidikan. 2. Pengertian filsafat dan filsafat praktik pendidikan. 3. Hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan filsafat. C. Rumusan masalah. 1. Bagaimana penerapan filsafat pendidikan di SMA Metodis Pematang Siantar? 2. Bagaimana refleks sistem filsafat pendidikan di SMA Metodis Pematang Siantar yang tertuju pada kurikulum yang diterapkan? E. Tujuan dan manfaat survei. Adapun tujuan dan manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut. A. Untuk mengetahui bagaimana perkembangan pelaksanaan filsafat pendidikan yang terdapat di SMA Metodis Pematang Siantar. 2. B. Untuk mengetahui bagaimana cara yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan peserta didik di SMA Metodis Pematang Siantar melaksanakan filsafat. Bab 2. Landasan teori. A. Pengertian filsafat. Filsafat adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki segala sesuatu yang ada secara mendalam pada hakikatnya dengan menggunakan akal atau pikiran. Keheranan. Banyak filsuf berpendapat bahwa awal mulanya filsafat adalah timbulnya rasa heran ataupun kagum pada manusia. Pengamatan memberi dorongan untuk menyelidiki. Dari penyelidikan inilah berasal filsafat. Kesangsian itu merupakan sumber utama pemikiran dan penyelidikan. Pada saat manusia melihat atau berhadapan dengan sesuatu yang baginya merupakan segala sesuatu hal yang baru, maka timbullah rasa heran yang diikuti dengan keraguan-raguan atau rasa gengsi.
Kesadaran atau keterbatasan manusia berfilsafat jika ia menyadari bahwa dia sangat kecil dan lemah terutama dibandingkan dengan alam sekitarnya. Filsafat praktek pendidikan yaitu analisis kritis dan komprehensif tentang bagaimana seharusnya pendidikan diselenggarakan dan dilaksanakan dalam kehidupan manusia. Filsafat ilmu pendidikan yaitu analisis kritis atau komprehensif tentang pendidikan dan konsep-konsep psikologi pendidikan yang berkaitan dengan teori pembelajaran, pengukuran pendidikan, prosedur sistematika tentang penyusunan kurikulum. B. Hal-hal yang dapat dilakukan untuk melaksanakan filsafat. Pancasila sebagai dasar dari dan nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat, bangsa, dan negara. Indonesia memandang bahwa manusia adalah makhluk tertinggi ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahi kemampuan atau potensi untuk bertumbuh dan berkembang, baik sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat atau sosial. Hubungan pendidikan kewarganegaraan dengan filsafat Pancasila yaitu dari sila-sila Pancasila yang telah diketahui itu, maka Pancasila akan menjadi alat atau sarana kita dalam membina hubungan antara warga negara serta hubungan antar negara dengan warga negara lainnya. Pancasila sebagai dasar filsafat karena Pancasila merupakan rumusan filsafat atau nilai. Pancasila adalah nilai filsafat. Pancasila sebagai dasar atau filsafat yang mengandung makna bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi dasar atau pedoman bagi penyelenggara negara. Dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dijelaskan bahwa pendidikan adalah usaha sadar atau terkena untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembang potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan bangsa dan negara. Dengan adanya dasar filsafat, para pendidik dapat melaksanakan praktik filsafat pendidikan dengan mendasari dasar-dasar filsafat yaitu Pancasila. Bagian C, teknik pengambilan data. Untuk mendapatkan informasi yang cukup lengkap, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut. Yang pertama, teknik observasi atau pengamatan, yakni pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis, melakukan penerapan filsafat pendidikan. Teknik ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara seorang guru melakukan penerapan filsafat pendidikan dengan berbagai strategi. Yang kedua, teknik dokumentasi, yakni catatan peristiwa yang sudah berlaku, dokumen berupa tulisan maupun gambar. Dokumen yang ditunjukkan dalam hal ini yakni gambar bagaimana guru mengajar dan menerapkan filsafat atau bagaimana seorang guru mampu menunjukkan informasi pada muridnya. Yang ketiga adalah studi pustaka, yakni alat pengumpul data berupa teori untuk mengkaji permasalahan yang sedang diteliti. Studi ini dilakukan untuk mencari info dari sumber lain, misalnya internet dan buku. D. Instrumen survei. Yang pertama, bagaimana penerapan filsafat pendidikan di SMA Metodis Pematang Siantar. Yang kedua, bagaimana refleksi sistem filsafat pendidikan di SMA Metodis Pematang Siantar yang tertuju pada kurikulum yang diterapkan. Bagian E, teknik analisis data. Analisis adalah proses mencari dan menyusun sistematis hasil wawancara dengan komponen sebagai berikut. Yang pertama, reduksi data. Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga kesimpulannya data ditarik dan diverifikasi. Yang kedua, penyajian data. Penyajian data dilakukan untuk membuat penelitian kualitatif bisa dilakukan dengan bentuk yang singkat dan sejenisnya. Yang ketiga, verifikasi atau penyimpulan data. Kesimpulan awal yang ditemukan masih bersifat sementara akan berubah apabila ditemukan bukti yang kuat yang akan mendukung pada tahap berikutnya. Bab 4. Hasil dan pembahasan. Profit sekolah.
SMA Metodis Pematang Siantar merupakan salah satu sekolah menengah atas swasta Kota Pematang Siantar yang terletak di Jalan Pane nomor 34, Pematang Siantar, Sumatera Utara. SMA Metodis Pematang Siantar ini dikepala sekolahi oleh Bapak Samsudin Hua dan wakilnya Bapak Abdi Situmorang. SMA Metodis Pematang Siantar ini merupakan 38 tenaga didik dan 5 tenaga kependidikan. Baiklah, saya akan melanjutkan di peran sekolah dalam pelaksanaan filsafat pendidikan terhadap peserta didik SMA Metodis Pematang Siantar. Para pendidik SMA Metodis Pematang Siantar melakukan filsafat pendidikan dengan cara memberikan bimbingan dan proses kegiatan belajar mengajar. Di kurikulum 2013 yang sudah dijalankan oleh sekolah ini melaksanakan filsafat pendidikan dengan baik, di mana peserta didik diajak untuk bersikap mandiri dalam hal belajar dan peserta didik dibimbing dan dibuat agar lebih menjadi pribadi yang bermakhluk sosial yang memelihara kesatuan yang harmonis. Dalam kurikulum 2013 yang dilaksanakan ini mengajak siswa untuk lebih kritis dan lebih aktif dalam proses belajar mengajar. Namun dari hasil proses penelitian yang kami teliti, peserta didik kurang aktif ataupun tidak terlalu kritis dalam proses belajar mengajar. Peserta didik hanya menerima apa yang dikatakan oleh gurunya, meskipun peserta didik tersebut nyatanya kurang mengerti sama dengan apa yang dinyatakan oleh guru tersebut. Dalam hal kebenaran dan sumber ilmu pengetahuan yang diterima oleh peserta didik lebih mendominan pada kenyataan praktek pelaksanaan pendidikan yang sudah berlangsung selama ini. Praktek pelaksanaan pendidikan jarang dikaji dari hasil perenungan tokoh-tokoh sejarah, di mana pelaksanaan pendidikan harus lebih mengutamakan pendidikan budi pekerti, pikiran, dan kondisi tubuh anak. Namun, dalam pelaksanaan pendidikan di SMA Metodis Pematang Siantar didasari pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Pendidikan, di mana pendidikan dimaksudkan mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam pelaksanaan pendidikan yang dilakukan juga berlandaskan nilai dan budaya. Bab 5. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, berdasarkan dari hasil pemaparan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa para guru di SMA Metodis Pematang Siantar secara umum masih terbilang baik. Peran guru dalam melaksanakan pendidikan baik karena sudah memahami bagaimana itu filsafat pendidikan metafisika, epistemologi, dan aksiologi. Para guru menerapkan filsafat pendidikan itu dengan membimbing para peserta didik untuk memahami apa yang harus dilakukan dalam pelaksanaan pendidikan tersebut. Filsafat pendidikan sangat berperan dalam pemberian nilai terhadap perkembangan peserta didik karena pendidik menilai sikap, keaktifan, pemahaman, dan sikap sosial yang dilakukan oleh peserta didik, di mana pendidik memberi penilaian tersebut setelah memahami filsafat pendidikan tersebut. Sekian penjelasan dari kelompok 6 mengenai filsafat pendidikan di SMA 1 Metodis Pematang Siantar. Saya mewakili kelompok 6, saya mengucapkan terima kasih.